Saya bangun ada main selesai dalam ya. Aku nggak lompat kali. Terus nomor hit bos di terakhir cuman belum ada efek ketika membungkus. Oke, buat bos. Tadi jam itu soal sama waktu ya. Jadi hack score. Hack score jadi Jaki tadi. Jadi Pak tadi udah ada yang nge-track waktunya. Hack score-nya bisa kesimpan jadi hack score. Harusnya kesimpan dari itu kan. Jadi saya set skor awalnya itu yang sebelum itu belum ada high score 9999. Harusnya tadi skor yang paling lebih kecil bakal di set sebagai high score. Belum kelihatan tadi kayaknya bisa. Oh iya, gimana besar ya? Nah, ada jam. Apa ya? Direkam Pak, direkam udah. Pak, aku mau Oreo. Wah, lihat nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Sandika Fadil dengan di belakang 050. Nah, jadi saya tuh membuat game yang berjudul Catacombs of Arthus. Jadi bertema genre itu action adventure dan dungeon crawler. Nah, untuk playernya di sini saya set dia tuh punya atribut health, stamina sama energi masing-masing itu 100. Aku bang. Nah, ini ada aset yang saya gunakan dari kit sekaligus ada yang beli gitu. Setelah ini Coba aja ya. Mama. Nah, untuk wardnya sendiri saya bagi dua, jadi ada overward sama dungeon. Nah, ini aset yang saya gunakan Candi Singasari sama Arca dua Rapala dari Huniman dari. Nah, untuk referensi pembuatan di sini ada 3 video YouTube di mana saya masing-masing itu mengambil topik yang saya butuhkan gitu. Soalnya di sini saya mengambil time movement, di sini saya mengambil animation dan juga terakhir. Dan juga dari fitur-fitur itu saya juga menambahkan tambahan fitur lain gitu, seperti enemies boss skeleton, design world, animation player, block hit dan death, terus mekanik block hit serangan, NPC, threat spike, UI UX menu, sound effect, musik dan story. Oke, sekarang lanjut ke nggak bisa di Windows apa? Windows Kak gimana? Nggak bisa. Enggak muncul. Mouse keyboardnya udah dicolok gitu ya? Jangan dicabut pula keyboardnya. Oh, keyboardnya? Keyboardnya itu.
udah sih sebenarnya itu kemarin cuman kurang animasinya itu bagus terus jadinya pasangan suami dia mau membuatkan Ada blok juga ada. Blok tuh ada ya. Jadi langsung aja kita mulai permainannya. Jadi di sini untuk kontrolnya sendiri bisa memakai keyboard dan mouse dan juga gamepad. Lo apa biarin aja? Jadi di sini di main menunya ada mulai panduan sama keluar. Di panduan ini saya membuat kayak kontrolnya lah, bagaimana misal maju menggunakan apa. Terus mungkin langsung aja mulai. Nah, jadi ceritanya tuh di abad ke-13 kan kita tahu kalau misalnya Candi Singasari itu merupakan peninggalan dari Raja Kertanegara. Nah, Raja Kertanegara tuh pernah berperang dengan raja dari Jayapatwa, di mana kalau di sini tuh diceritain kalau dia tuh membuat perjanjian dengan iblis gitu untuk memenangkan pertarungan. Nah, oleh karena itu dia tuh si rajanya nggak tahu kalau misalnya harga yang dibayar tuh ternyata semua warga itu menjadi iblis gitu. Ini dia tinggal aja. Jadi di sini untuk kontrolnya bisa menggunakan ini dan juga untuk kameranya bisa menggunakan joystick yang R. Nah, untuk kameranya sendiri ini udah menggunakan spring arm 3D, di mana ketika kita di belakang kayak gini dia bakal kayak objeknya tuh nggak transparan gitu ya. Dan juga di sini ada untuk rumputnya ini dia tuh udah menggunakan saja lupa namanya. Pokoknya ketika si player dia kena rumput dia tuh bakal kayak bergoyang sedikit gitu. Itu kalau nggak salah proximity bukan proximity aduh lupa lagi. Jadi untuk mekaniknya sendiri ketika kita nyerang dia tuh bakal menguras sekitar 20 stamina. Stamina tuh yang ini, terus yang ini ada mana dan juga ini ada hold. Mana? Untuk lompat juga dia menggunakan stamina. Lalu di sini untuk berganti senjata bisa menggunakan B di sini. Bisa jadi sword ataupun jadi staff. Kalau jadi sword dia tuh bakal bisa nyerang kayak gini. Dan serangannya itu ketika kita pencet sekali dia tuh bakal kayak nge-slash gitu. Terus ketika kita pencet 2 kali, nah dia tuh bakal kayak dia horizontal gitu. Nah, untuk spellnya sendiri di sini ada 2. Yang pertama tuh ada fireball dan juga heal. Di mana fireball ini menggunakan 100% procedural programmer. Jadi kita menggunakan algoritma. Jadi kalau kita ini lihat kayak ini. Terus untuk heal-nya sendiri, untuk mekanik defense-nya, ketika kita defense dia tuh bakal mengurangi 30 stamina ketika diserang oleh si musuh. Dan juga dia memberikan efek kayak ke belakang gitu. Kelihatan kalau player itu sedikit mundur gitu. Nah, kalau misalnya stamina yang nggak cukup, dia tuh bakal otomatis defense-nya nggak teraktif gitu. Dan nah itu untuk coba untuk heal. Untuk darahnya sendiri belum dibatasi maksimal berapa. Nah, di sini maksudnya ada skeleton warrior sama skeleton mage.
dimana skeleton warrior itu cuma punya satu serangan. Jadi ketika dia si player berada di dalam radiusnya, dia bakal random waktunya gitu kayak serangannya. Nah itu ada skeleton mage dimana dia kalau jarak player sama si skeleton mage itu 5, dia bakal mengeluarkan fireball. Nah ini ada boss skeleton dimana skeleton kalau dia player berada di luar 15, dia tuh bakal menggunakan dash attack. Nah gitu. Oh ya, lupa di mention kalau untuk mekanik serangan ini dia tuh menggunakan recast. Jadi kalau misalnya kadang tuh nggak ke ini gitu jadinya, walaupun kena. Nah itu animasi matinya kayak gitu. Nah untuk objektifnya sendiri dia tuh dari Overworld, dia tuh ke dungeon nanti mengalahkan boss terakhir dan juga dia bisa membebaskan kutukan Tartarus. Kayak tadi kan untuk boss skeleton ini untuk yang range attack-nya tuh kayak ngegeser. Untuk yang melee attack-nya tuh dia bakal ada 2, jadi dia tuh random 50% antara dia nge-slice ataupun nge-dual blade gitu. Nah itu dual blade. Nah, pokoknya ada slice gitu. Oke lanjut dulu. Nah di sini ada water, sama juga water juga pakai ya procedural programming. Nah di sini juga ada namanya boss king horn, di mana dia tuh kalau misalnya range attack-nya tuh dia ada 2. Yang pertama spinning sama ngeluarin fireball. Jadi 50% 50%. Nah itu dia nggak bakal berhenti kalau sebelum mengenai player gitu. Pas spinning juga dia si speednya juga nambah. Aduh mati. Coba langsung ke dungeon aja. Lanjut aja. Jadi di sini ada obor menggunakan lighting ini point light ya. Nah di sini untuk skeletonnya berubah skin, kayak tadi ada skin yang warna biru kan. Nah di sini juga ada NPC yang bisa kita ajak ngobrol. NPC itu nanti dia bakal menjelasin kayak terkait dengan candi Singosari. Nah. Jadi dia bakal menjelasin candi Singosari itu apa, terletak di mana. Kita kalau fight bola emang bisa nembus ya sendiri. Untuk dungeon yang pertama nih bisa bilang agak luas. Ada kayak restorannya, terus kamar-kamarnya menggunakan aspek dari kain gitu.
Nah di sini kalau dilihat tuh ada kayak semacam jebakan. Jadi saya buat salah satu dari ini, kedua ini, dia tuh udah memiliki collision set di mana di bawah itu nanti ada kayak duri-duri, kayak ini. Pokoknya di setengah itu ada duri-duri. Oh ya pas tentang si bos-bosnya itu dia ada animasi kayak warna merah gitu. Ini nggak berbeda jauh sama yang bos kayak kan di Overworld tadi, cuma beda skin doang. Nah itu nggak pernah emang kurang presisi sih kayaknya. Nah ini udah, ini kreditnya kayak gini doang.